Kalau diingat-ingat, dulu sebelum merintis bisnis dan bergabung menjadi salah satu pengusaha UMKM, saya ini hanyalah seorang karyawan swasta biasa. Jadi sales. Ya sama, jualan juga sebenarnya. Tapi produk orang. Sekarang sudah produk sendiri. Dulu, kerja sama orang harus ada target, dan target. Serta harus ada hasil capainya. Sekarang, ya sama. Ada targetnya juga. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai target, ya nggak apa-apa juga. Kan punyanya sendiri. Habis itu evaluasi diri, nggak ada yang marahin dan mesti potong gaji. Lagian, kerja sama orang itu nggak bebas dan banyak tekanannya. Kita sebagai karyawan dituntut untuk terus mengasah diri supaya bisa menjadi orang yang multitalentan. Maksud saya multitalenta. Bisa mengerjakan banyak hal dan mesti satset. Sudah. Akhirnya saya menyerah. Setelah habis kontrak, langsung saya putuskan untuk resign dari perusahaan dan berniat membangun usaha saya sendiri. Awalnya sih coba-coba, gagal. Coba lagi, gagal lagi. Coba lagi, gagal lagi. Setelah berbagai macam produk saya jual, belum juga ada yang berhasil masuk pasar masyarakat. Tapi saya tidak berhenti dan terus memotivasi diri. Lalu, saya mencoba peruntungan dengan menjual makaroni. Ya, itu adalah salah satu produk yang saya jual. Selain itu ada basreng, cireng, mireng, pokoknya yang goreng-goreng lah saya jual. Mulanya sih hanya orang-orang terdekat yang membeli. Tetangga, teman, bahkan saudara saya sendiri. Sekarang sudah punya outlet. Baru 12. Lumayan. Cukuplah buat beli kebutuhan rumah. Walaupun omsetnya belum ada lah sampai 5 miliar. Saya kepinginnya sih omset tiap tahunnya terus bertambah. Apalagi kan makin kesini biaya makin mahal semuanya. Mulai dari kebutuhan rumah, biaya pendidikan anak, bahan pokok, internet, bensin, segala tetek bengek lainnya. Pusing. Tapi yo, senang juga karena bisa atur-atur semuanya sendiri. Gak perlu nunggu akhir bulan buat gajian. Lagian yo, zaman sekarang kan sudah canggih. Penjualan bisa ditingkatkan dengan media sosial, lewat iklan-iklan. Lewat siapa tuh namanya? Oh iya, influencer. Nanti bisa jadi viral loh. Tapi yo, itu sepintar-pintarnya mereka dalam membuat konten dan membumbui kata-kata. Nanti orang-orang tinggal klik, scroll. Apa ini? Besaran tarif pajak orang pribadi naik menjadi 35%. Waladalah, berita apa ini? Ramasok. Pemerintah ini maunya apa ya? Pengen tak? Kemarin bilangnya ingin memajukan usaha UMKM, tapi tarif pajaknya malah meraup hampir setengah penghasilan para pelakunya. Nanti bisa-bisa dikorupsi sama pegawainya, lalu buat foya-foya satu keluarga. Terus apa lagi? Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus bertindak. Keadilan harus ditegakkan. Saya akan tuntut. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nggak? Tadi saya baca berita loh. Kalau tarif pajak kita sekarang itu naiknya 35%. Bukan hoaks. Iya betul. Bapak ibu tidak salah dengar. 35%. Itu lebih dari seperempat penghasilan kita loh.
Betul. Demi kesejahteraan bersama ibu, bapak, bagaimana kalau kita besok kita demo? Kita unjuk rasa di depan gedung pemerintah. Jangan sampailah mereka semena-mena pada warga. Asal-asalan mengambil keputusan, giliran disorot sama netizen dan dianggap salah. Pemerintah malah bikin banyak alasan. Jadi ayo bapak ibu, sebarkan informasi ini. Hanya ada satu kata, viralkan. Sekarang saya mesti telusuri lagi beritanya. Walaupun saya yakin ujung-ujungnya hanya membuat mulus dada. Tapi biar para netizen yang menilainya sendiri. Dan semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi buat pemerintah. Ya, mudah-mudahan. Pemerintah menaikkan tarif wajib pajak Indonesia menjadi 35%. Yang berlaku hanya untuk wajib pajak dengan penghasilan lebih dari 5 miliar. Loh, kok gini? Apa kelihatan saya sudah harus diperiksa ya? Coba saya baca lagi beritanya. Ini merupakan hal positif dari perubahan sistem perpajakan di Indonesia karena bisa menjadi instrumen untuk menangani ketimpangan ekonomi masyarakat dalam hal redistribusi pendapatan yang lebih adil. Loh, ada berita lain tuh. Ingat, UMKM omset di bawah 500 juta dia tak perlu bayar pajak penghasilan. Bentar. Ini nggak salah kan? Apa itu namanya? Clickbait. Coba saya baca dulu yang benar. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan wajib pajak orang pribadi yang tergolong perilaku usaha kecil yang memiliki penghasilan atau omset tidak lebih dari 500 juta per tahun tidak perlu menyetor PPh. Hal ini tertuang dalam aturan baru, yakni Peraturan Nomor 55 Tahun 2022. Walah, ternyata saya salah sangka toh. Ternyata kenaikan pajak hanya berlaku untuk orang-orang kaya. Yang UMKM malah tambah dibantu. Kalau begini caranya, ya benar. Pemerintah sangat bijak dalam membuat keputusan baru ini. Yang kaya, jatah pajaknya lebih besar daripada yang miskin. Berarti pemerintah masih sangat peduli dan memikirkan masyarakatnya. Cuma ya, kita sebagai warga negara memang harus cerdas dan membaca sampai tuntas. Kalau seperti ini kan, saya jadi tenang. Lagi pula, membayar pajak kan memang sudah jadi kewajiban. Toh nanti pajak tersebut akan kembali lagi kepada kita, meskipun dalam bentuk yang berbeda, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, pelayanan kepada masyarakat, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang saya mesti telepon kembali teman-teman untuk membatalkan rencana unjuk rasa besok. Semoga semangat mereka belum membara seperti saya. Halo, Bapak, Ibu, punten ini ya. Sepertinya rencana demo ke pemerintah terkait tarif pajak kita batalkan saja, bagaimana? Yo. Soalnya tadi saya lupa kalau ada pertemuan keluarga yang tidak bisa diganggu gugat. Betul, tidak dapat ditinggalkan. Atau ya ada baiknya kita lupakan saja, bagaimana? Lagian kita kan sudah tua, malu kalau urut unjuk rasa. Mending kita fokus usaha, cari duit, biar nggak bingung mau ngapa-ngapain. Jadi yo, yang tadi sebelumnya kita lupakan saja ya. Atau anggap saja kalau saya tadi sedang mengigau. Jadi ya sudah dulu ya Bapak Ibu. Yo, semoga juga berharap kedepannya pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik. Kita harus berpikir positif demi kemajuan bangsa dan negara. Sudah dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mari. Daripada ngurus beginian, lebih baik saya jualan. Ada yang mau makaroni?